Salah seorang penyair mengatakan, lam yakhluqir rahmanu mithla Muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi. Tidak ada secara mutlak. Tapi banyak yang tidak tahu. Kalla wala arafal khalaiqu qadrahu fama fawqahu khalqun siwal khalaqi. Banyak yang tidak tahu. Padahal tidak ada seorang makhluk yang mengungguli beliau kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang bisa kita perbuat? Penyair mengungkapkan, madza aqulu biwasfihi wa madihihi wasanahu dauman bahirul israqi. Apa yang aku akan katakan? Memujinya, menyebut sifat-sifatnya, tidak akan selesai-selesainya. Sosok manusia, satu-satunya manusia yang mendapatkan perhatian penuh dari seluruh aspek kehidupannya. Para sahabat terkadang lupa dia dengan anak istrinya di rumah, melihat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul memikat, sehingga mereka ingin tahu, menunggu ketika beliau keluar dari rumahnya, dicari tahu. Melangkah dengan kaki apa dulu? Bagaimana cara melangkahnya? Berjalan, bagaimana cara berjalannya? Duduk, bagaimana cara duduknya? Berbicara, bagaimana cara berbicaranya? Kalau harus tertawa, bagaimana tertawanya? Kalau harus menangis, bagaimana menangisnya? Berangkat dari tempat duduk, bagaimana cara berangkatnya? Dan seterusnya. Itulah yang sering kita sebut dengan istilah syama'il. Setiap kitab maulid sebelum doa pasti ada syama'il. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq fahuwa ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Dari aspek khalqan mustahil kita akan ikuti beliau. Beliau tinggi, putih, ganteng, fasihal kalam, tidak mungkin. Digambarkan, wa fi zahrihi yara man khalfahu kaman yara man fil amam. Dilihat dari belakang, sama kita melihatnya dari depan. Ada orang seperti itu? Tidak ada. Yajril husnu fi khaddaihi kama tajri syamsu fi masalikihal falakiyah. Senantiasa bersinar dari kedua pipinya itu, sama dengan matahari memberikan sinarnya di atas porosnya. Luar biasa. Tidak mungkin kita mengikuti itu. Beliau tinggi, terus saya juga mau tinggi seperti Rasulullah. Mustahil. Yang harus kita ikuti dan kita jadikan beliau sebagai contoh dan tauladan, itu adalah khuluqiyahnya, budi pekertinya, yang sekarang sudah mulai hilang. Akhlak dan budi pekerti beda dari sejak saya kecil dulu. Tidak usah bapak-bapak para kiai ini, Mbah Nyai. Saya saja waktu kecil
merasakan bagaimana pendidikan akhlak dan budi pekerti itu disampaikan. Orang tua ngomong, menatap mukanya saja takut kita dulu. Duduk, nunduk. Ini ditatap oleh orang tuanya, muka dia lebih kuat, lebih keras. Orang tuanya ngomong sepatah, dia ngomong 5 patah. Betul, Bu? Tidak bisa kita sembunyikan lagi. Apalagi mau memukul orang tua. Masya Allah, hilang itu semua. Ini harus kita kembalikan ketauladanan itu. Karena beliau ingin kita jadikan contoh dan sebagai tauladan dari aspek manapun. Beliau adalah contoh dan tauladan buat kita. Jangan ngambil contoh yang enaknya saja. Sekarang diribut-ributin kawinnya aja yang diikutin. Malah merasa kurang. Ingin sama seperti Rasulullah. Rasulullah 9, ya kita juga harus 9. Masa enggak sama? Itu yang enggak tahu diri itu. Masa bos dengan anak buah sama? Rasulullah pun sudah 9, diatur oleh Allah, enggak boleh lagi. Supaya loket-loket pertanyaan yang akan muncul dari masyarakat, masalah-masalah agama itu mudah untuk disampaikan. Bukan karena tuntutan seksual. Itu yang sering dilontarkan, dijelek-jelekkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena itu. Maka menuntutlah, kenapa tidak sama? Rasulullah punya keistimewaan yang tidak diberikan kepada umatnya. Khususiyat. Di dalam surah Al-Ahzab dijelaskan itu. Ya ayyuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun, sampai dengan wamra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Maka ketika Ummu Syari, seorang wanita yang cantik pada masa itu, mengungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah dan kemudian mengatakan, inni uhibbuka ya Muhammad fawahabtu nafsi laka. Aku mencintaimu wahai Muhammad, aku hibahkan diriku untukmu. Sampai turun ayat itu, wamra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi. Kalau Nabi katakan iya, selesai. Boleh menikah dengan lafaz hibah, dan itu hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kajian fikih kita temukan pembahasan-pembahasan sekitar itu. Mazhab Hanafi membolehkan ijab dan qabul itu dengan lafaz apa saja. Boleh dengan lafaz jawaz, zawaz dan nikah, dan boleh dengan lafaz yang lainnya. Kalau mazhab Syafi'i dan jumhur ulama tidak boleh. Yang boleh hanya zawaj dan nikah, yang lain tidak. Jadi kalau mazhab Hanafi boleh saja wali terus mengatakan, saya jualkan anak saya dengan harga 10.000 rupiah misalnya. Terus dikabul, saya beli anakmu.
dengan harga itu tunai, sah. Tapi kata jumhur ulama tidak. Kenapa? Karena memang pembahasan fikih yang disebut dengan tamlik pemilikan itu bisa tamlikul ain dan bisa tamlikul manfa'ah. Tamlikul ain bisa bi'iwadin, dengan ganti rugi, itulah jual beli. Bisa biduni iwadin, itulah hibah. Tamlikul manfa'ah bi'iwadin, itulah sewa. Biduni iwadin, tanpa ganti rugi, itulah pinjam. Wanita tidak mau dijadikan sebagai barang. Karena barang itu kan up to date, tidak up to date-nya tergantung zaman. Gelang tahun ini semua pakai. Begitu 2 tahun mendatang, gelang itu sudah tidak ada lagi yang mau makainya, terus dijual. Wanita bisa tidak disamakan seperti itu? Dilogikakan seperti itu, yakin tidak ada yang mau. Betul, Bu? Maka Nabi kita ingin contoh dari aspek mana? Sebagai kepala keluarga, beliau adalah kepala keluarga yang terbaik. Bukan hanya ngomong, tapi dalam praktek kesehariannya, itulah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Baik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Aku, kata Rasul, yang paling baik terhadap keluarga. Begitu juga ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin menjadi contoh dan tauladan. Rasulullah ajarkan sebagai kepala keluarga, sang istri, para istri tahu dengan posisinya. Ucapan pun diatur sedemikian rupa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para istri tidak diperbolehkan mengeluarkan ucapan dengan nada suara yang lebih keras daripada nada suara sang suami. Itu juga sudah hilang dari kehidupan masyarakat kita. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pada satu hari merasa, bukan dia lakukan, merasa nada suaranya lebih keras daripada nada suara sang suami. Akhirnya dia minta maaf kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali, "Enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Saya merasa itu. Sudah, enggak ada apa-apa, saya maafkan." Sayyidah Fatimah merasa tidak puas. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Akhirnya ia pergi menghadap ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi. Dia sampaikan, "Wahai ayahku, hari ini aku sudah membuat satu kesalahan." Rasulullah pun kaget. "Apa?" "Nada suaraku pagi tadi lebih keras daripada nada suara suamiku." "Engkau sudah minta maaf?" "Sudah, tidak ada masalah." Apa kata Rasulullah? "Irji'i wa tufi haulahu sab'ina marrah." Sekarang pulang ke rumah. Engkau kelilingi suamimu itu 70 kali. Coba, suara saja. Nada suara lebih keras dari nada suara sang suami.
Begitu pulang ke rumah Sayyidina Ali